Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resmita Forsuna Giatri. Saya akan menjawab UAS mata kuliah Sejarah Masa Islam. Soal pertama, terangkan secara singkat dan jelas tentang faktor-faktor yang mempermudah proses Islamisasi di Indonesia. Faktor-faktor yang mempermudah proses Islamisasi adalah ajaran Islam yang tidak memberatkan, pengguna pendekatan budaya, dan syarat masuk Islam yang mudah. Penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan melalui berbagai saluran Islamisasi, seperti perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, politik, hingga tasawuf. Mengenai masuknya Islam di Indonesia, secara umum terdapat 4 teori yang kuat, yakni teori Arab, teori Cina, teori Persia, dan teori India. Adapun faktor-faktor yang mempermudah proses Islamisasi adalah: yang pertama, ajaran Islam tidak memberatkan manusia dalam arti sederhana. Yang kedua, menggunakan pendekatan budaya, di mana para penyebar Islam sering memadukan kebudayaan Nusantara dengan Islam seperti menggunakan wayang. Yang ketiga, syarat untuk masuk Islam mudah, yaitu hanya dengan mengucapkan kalimat syahadat. Soal kedua, coba saudara sebutkan dan jelaskan bagaimana perkembangan kerajaan Islam di Indonesia bagian timur. Awal masuknya Islam ke Indonesia tidak bersamaan, karena ada beberapa daerah yang sejak dini telah dimasuki oleh Islam dan ada juga belum pernah dimasuki oleh Islam. Sejarawan Islam berpendapat bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia adalah di Pulau Jawa, Sumatera, sekitar abad 7 ke abad 8. Sedangkan Islam masuk ke Jawa pada waktu dikuburkan Fatimah binti Maimun di Laren Gresik sekitar tahun 475 Hijriah. Kedatangan Islam ke belahan Indonesia bagian timur, ke Maluku, juga tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan, yang diperkirakan masuk pada abad ke-14 Masehi. Islam tidak hanya tumbuh subur di Jawa dan di Sumatera. Jauh dari bagian timur Indonesia, Islam masuk dan berkembang pesat di Ternate dan di Tidore di Maluku Utara, merupakan dua kerajaan yang menjadi kunci penyebaran Islam di sana. Maluku pada masa lalu berbeda dengan Ambon. Dalam hikayat Ternate disebut Malueloka atau Maluku. Terdiri dari 4 kepulauan, yakni Ternate, Tidore, Jelolo, dan Bacan. Lokasi Ternate dan Tidore berada di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Nama Ternate dan Tidore pun sesuai nama pulau yang menjadi pusat pemerintahan dua kerajaan tersebut. Dalam perkembangannya, baik Ternate maupun Tidore memiliki wilayah kekuasaan hingga Irian dan Nusa Tenggara. Kesultanan pertama yaitu Kesultanan Ternate. Masyul Mulamo adalah Raja Ternate pertama yang memerintah pada tahun 1257 sampai 1272 Masehi. Sekalipun di berbagai literatur disebut bahwa ia adalah putra Ja'far Shadiq, tidak ada keterangan jelas yang menyebutkan bahwa ia beragama Islam. Begitupun dengan beberapa raja penerusnya, di antaranya yaitu Kaicil Yamin, Kaicil Siali, Kamalu, Kaicil Nagaralamu, Patisyaraya Malamo, Sida Arif Malamo. Pasca Sida Arif Malamo, kepemimpinan Ternate dilanjut oleh Bayanullah dan Marhum. Marhum adalah kolona Ternate yang pertama kali masuk Islam, setelah mendapatkan seruah dakwah dari pedagang asal Minangkabau yang juga murid Sunan Giri, yaitu Datuk Maulana Husain yang datang ke Ternate pada tahun 1465 Masehi. Yang kedua, Kesultanan Tidore. Berdasarkan silsilah raja pertama, Sahajati merupakan saudara Masyur Malamo, raja pertama kerajaan Ternate. Mereka adalah putra dari Ja'far Shadiq. Sebagai Mansur Malamo, tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa Sahajati menganut agama Islam. Raja Ciriliyati setelah masuk Islam diberi gelar Sultan Jamaluddin. Keislaman raja ini mempercepat proses Islamisasi di kalangan rakyat Tidore, dan juga didukung oleh aktivitas internal kerajaan yang lebih difokuskan untuk membangun
madrasah-madrasah dan masjid-masjid sebagai sarana pendidikan dan ibadah rakyat. Yang ketiga, Kerajaan Jailulo. Kerajaan Jailulo terletak di bagian pesisir utara Pulau Seram dan sebagian Halmahera. Kerajaan ini termasuk kerajaan tertua di wilayah Maluku. Menurut sejarah, Kerajaan Jailulo berdiri sejak tahun 1321 dan mulai masuk Islam setelah kedatangan Mubalik dari Malaka. Keempat, Kerajaan Bacan. Kekuasaan Kerajaan Bacan telah meliputi seluruh Kepulauan Bacan, Obi, Wegeo, Sulawati, hingga di wilayah Irian Barat. Penyebaran agama Islam di Kerajaan Bacan ini sendiri bermula ketika seseorang mubalik dari Kerajaan Islam Maluku lain datang dan mulai menyebarkan Islam. Adapun raja pertama dari Kerajaan Bacan ini bernama Zainal Abidin. Ketika memimpin Kerajaan Bacan, Zainal Abidin pun mulai menerapkan ajaran dan aturan-aturan Islam di wilayah Kerajaan Bacan. Soal ketiga, coba saudara jelaskan dan uraikan bagaimana peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Nusantara. Wali Songo atau 9 wali memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. 9 orang wali yang dimaksud adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, serta Sunan Gunung Jati. 9 wali ini memiliki keterkaitan erat baik berdasarkan ikatan darah ataupun hubungan guru dan murid. Mereka tinggal di pantai Pulau Jawa sejak abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-16 di beberapa wilayah, yakni Surabaya Gresik, Lamongan di Jawa Timur, Demak Kudus Muria di Jawa Tengah, serta Cirebon di Jawa Barat. Pemilihan wilayah-wilayah ini bukan tanpa sebab, tapi sudah diperhitungkan oleh para wali. Ini juga menjadi faktor penting penyebaran Islam di Jawa dan di wilayah lainnya. Salah satu kemungkinan alasan para wali memilih Pulau Jawa karena melihat Jawa sebagai pusat kegiatan ekonomi, politik, dan kebudayaan di Nusantara pada masa itu. Daerah pesisir Jawa yang menjadi kota pelabuhan merupakan fokus utama karena banyak dikunjungi oleh pedagang dari luar Jawa. Ini memungkinkan penyebaran Islam bisa lebih masif. Selain itu, pemilihan Cirebon sebagai tempat dakwah Sunan Gunung Jati berkaitan dengan jalur perdagangan rempah-rempah sebagai komoditi yang berasal dari Indonesia Timur ke Indonesia Barat. Strategi geopolitik inilah yang menentukan keberhasilan penyebaran Islam selanjutnya. Soal keempat, uraikan serta jelaskan bagaimana perkembangan Kerajaan Banten. Kerajaan Banten mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651 sampai 1682, di mana Banten membangun armada dengan contoh Eropa serta memberi upah kepada pekerjaan Eropa. Namun, Sultan Ageng Tirtayasa sangat menentang Belanda yang terbentuk dari VOC dan berusaha keluar dari tekanan VOC yang telah memblokade kapal dagang menuju Banten. Selain itu, Banten juga melakukan monopoli lada di Lampung yang menjadi perantara perdagangan dengan negara-negara lain sehingga Banten menjadi wilayah yang perdagangannya berkembang pesat. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Soal kelima, uraikan serta jelaskan dengan baik bagaimana tumbuh dan berkembangnya kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan atau Kesultanan Islam di Indonesia diperkirakan ada sejak abad ke-13 saat itu. Kerajaan-kerajaan Islam bermunculan akibat adanya lalu lintas perdagangan laut. Pedagang-pedagang Islam dari Arab, Persia, maupun India. Salah satu kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia adalah Kesultanan Ternate dan Tidore yang beralokasi di tanah Maluku. Kerajaan atau Kesultanan Ternate dan Tidore terdiri dari dua kesultanan yang berpengaruh dan berdiri pada abad ke-13. Perekonomian kedua kerajaan mengandalkan hasil bumi, cengkeh, pala, rempah-rempah, dan ramuan obat-obatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat Eropa. Kedatangan Islam ke Maluku tidak dapat dipisahkan dari jalur perdagangan rempah-rempah yang terbentang antara Malaka, Jawa, Makassar, dan Maluku. Bahkan Raja Ternate ke-12
Molomataya bersahabat karib dengan pedagang Arab yang memberi petunjuk mengenai cara membuat kapal. Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Peranan Sultan dalam penyebaran agama Islam di Kepulauan Maluku sangatlah besar. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya kerjasama dengan bangsa Arab dan kesultanan yang berguru langsung dengan para sunan di Pulau Jawa. Raja Maluku yang pertama meluk agama Islam adalah Raja Ternate, Gapi Banguna atau Sultan Marhum, yang tertarik masuk Islam karena menerima dakwah dari Datuk Maulana Hussein. Setelah ia mangkat, maka digantikan oleh putranya yaitu Zainal Abidin yang ikut memperdalam agama Islam dengan berguru kepada Sunan Giri. Setelah Sultan Zainal Abidin lengser digantikan oleh Sultan Hairun dan Sultan Ba'abullah, di mana masa kepemimpinan Sultan Hairun adalah masa kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol datang ke Maluku yang berusaha untuk memonopoli rempah-rempah. Persaingan kedua bangsa Eropa ini melibatkan kerajaan kembar yaitu Ternate dan Tidore, di mana bangsa Portugis langsung memihak Ternate dan Spanyol langsung memihak Tidore. Untuk menyelesaikan perselisihan ini, maka pihak Paus turun tangan melalui Perjanjian Saragossa atau Perjanjian Penetapan Batas Wilayah yang isinya adalah Spanyol harus meninggalkan Maluku dan pindah ke Filipina, sedangkan Portugis tetap menguasai daerah-daerah Maluku. Pada masa kedudukan di Maluku, bangsa Portugis mendirikan Benteng Santo Paula. Namun semakin lama Portugis semakin mempertajam kekuasaan atas monopoli perdagangan di Maluku. Hal ini mendapatkan perlawanan dari Sultan Hairun meskipun pada akhirnya Sultan Hairun harus tewas lantaran ditusuk pada saat peresmian perjanjian perdamaian pada tahun 1570. Kerajaan atau Kesultanan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate, berdiri sejak tahun 1322. Raja Ternate pertama adalah Syahadati alias Muhammad Nakal yang naik tahta pada tahun 1081. Namun agama Islam baru berkembang pada saat Raja Ternate ke-9, Ciriliyah, yang bersedia memeluk agama Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Setelah masuk Islam bersama para pembesar kerajaan, Ciriliyah mendapat gelar Sultan Jamaluddin. Pada mulanya, kedua kerajaan tetangga ini hidup dengan damai dan rukun. Namun karena kedatangan bangsa asing, maka terjadinya konflik. Setelah itu, kemenangan Portugis dan sikap sewenang-wenangnya membuat kedua kerajaan akhirnya sadar bahwa mereka harus bersatu untuk mengusir penjajah. Berkat kerjasama kedua kerajaan, maka Portugis dapat dikalahkan. Kerajaan atau Kesultanan Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Nuku, tahun 1740 sampai 1805. Sultan Nuku berhasil membawa persatuan antara Ternate dan Tidore untuk sama-sama melawan bangsa Belanda. Maluku banyak menjadi incaran bangsa-bangsa barat dikarenakan pusat komoditi rempah-rempah, di mana tanah di Maluku dapat menghasilkan rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. Udah itu apa? Stop. Udah siap tuh apa? Stop.